sharing. Mungkin di sini banyak yang belum pada kenal kita ya. Dulu sih kita pas tahun lalu ya kok ya, masih meeting bareng ya sama grup Waricat. Tapi sekarang BV sudah meeting sendiri, jadi banyak wajah-wajah baru ya kayaknya di sini. Mungkin perkenalan dulu ya, mulai dari diri saya ya. Jadi ini ya, kita nggak ngajarin ya teman-temannya, cuma sharing pengalaman aja di sini. Di sini teman-teman udah hebat tuh. Iya. Ada Pokwan tadi, yang tadi saya foto tuh. Pokwan, siapa lagi tuh tadi? Luar biasa, atau produser teman-teman semua. Luar biasa banget ya, 100 juta loh. 1 minggu kerja 100 juta, teman-teman. 3 minggu udah jadi BP loh, teman-teman. Luar biasa loh. Oke. Nah, pertama-tama mungkin background-nya saya dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau udah kenal, makin sayang ya. Kenapa sih background saya dulu ya? Background saya itu saya bangsawan ya, bangsa karyawan ya. Dulu jadi sekolah, kuliah, pokoknya dari sekolah orang tua udah bilang ya, kamu sekolah yang pinter ya. Jadi nanti habis lulus langsung bisa dapat kerja gitu ya. Jadi dari dulu orang tua aiming-nya supaya saya bekerja gitu ya, jadi karyawan gitu ya. Karena dalam pikiran mereka bekerja itu lebih aman lah gitu ya, ada income terus-terusan seperti itu. Nah, awalnya kenapa saya mau join di asuransi? Pertama-tama sih memang dari dulu saya udah denger ya, kayak di asuransi tuh enak banget ya, tiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, terus katanya duitnya gede gitu ya. Cuman ada sih beberapa agent yang kayaknya deket-deketin saya, tapi baru prospek gitu, bukannya rekrut ya. Sampai suatu saat, saya kerja tuh di perusahaan retail, yang lumayan terbesar lah di Indonesia ya. Nama yang brand bentangannya lumayan lah ya gitu. Nah, terus suatu saat teman kuliah saya ngajak saya makan siang bareng gitu ya. Terus diajak makan siang di Pacific Place. Kebetulan kantor saya kan di seberang Pacific Place. Nah, diajaklah makan siang ya. Siapakah dia? Dia adalah leader tercinta saya gitu ya, Erna gitu. Nah, dulu pas di kuliah saya kenal sama Erna itu pas semester 3. Semester 3 ya kayaknya ya. Sempat main bareng gitu semester 3. Jadi saya kenal dia dari masih culun-culun, cupu-cupu gitu ya, kurus-kurus gitu. Terus pas ketemu lagi, itu kan udah kerja, udah tahun ke berapa kita kerja, udah 3 tahun bekerja lah gitu kurang lebih. 4 tahun apa 3 tahun gitu, aku lupa deh, udah beberapa tahun bekerja, 2008, 5 tahun, aku udah kerja 5 tahun gitu. Berubah sekali pas ketemu gitu ya, kinclong gitu, terus keren ya. Karena aku tahu dulu Erna maksudnya bukan dari orang yang cukup berada gitu ya, bukan gitu. Maksudnya ya sederhana lah dulu. Tapi begitu ketemu lagi, wah kenapa jadi kinclong banget. Terus udah gitu kemarin waktu itu dia dengan sengaja dia bawa fotonya gitu. Gue habis cuci foto nih gitu ya. Gue baru pulang dari Moskow gitu. Ya, dari kurus sampai sekarang berisi ya. Berisi duit gitu maksudnya. Ya, dia dengan sengaja gitu ya, namanya setelah saya ada di asuransi jadi saya baru mengerti gitu ya, nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi dia habis cuci foto, dia bawa foto pulang dari Moskow, kasih lihat Red Square gitu-gitu ya. Nah, keren banget ya nak ya, lu bisa sampai ke Moskow gitu. Jadi, wah, saya orangnya kan dulu anak muda ya. Waktu saya ditawarin Erna itu baru umur 28 tahun, masih muda lah ya. Sekarang juga masih muda sih, 30-an. Ya, jadi memang waktu itu anak muda kan demennya apa sih, traveling gitu ya, jalan-jalan, kayaknya enak gitu, ke luar negeri, ke Eropa, pengen bisa ke Eropa gitu ya. Cuman dulu nggak boro-boro ya teman-teman ya, waktu itu saya gaji baru 7 juta gitu ya. 7 juta, boro-boro mau jalan-jalan ke luar negeri ya, buat beli mobil aja kayaknya belum mampu deh buat cicilannya gitu. Dan saya bukan dari keluarga berada ya, maksudnya ya pas-pasan lah gitu. Orang tua juga udah nggak bekerja, jadi waktu itu ya kita support orang tua juga ya.
kebetulan waktu itu papa saya sudah meninggal. Nah, ya udah, nggak mau cerita sedih-sedih. Ya udah, pokoknya intinya waktu itu saya mau travel, pengen bisa jalan-jalan traveling ke luar negeri. Dan waktu itu leader saya bilang gini, Hen, lu mau sukses kapan gitu? Dia tanya, lu sukses 5-10 tahun lagi nggak masalah, lu kan masih muda. Tapi masa lu nggak mau bawa mama lu ke luar negeri jalan-jalan gitu ya? Kan mama lu udah berumur gitu ya. Gitu. Ya, intinya ya buat yang masih muda, kita mau sukses 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi juga nggak masalah gitu. Tapi masalahnya orang-orang yang kita sayangi itu bisa nggak nungguin kita gitu. Waktu itu saya ingat banget leader saya selalu ngomongin begitu. Kalau ingetin saya sama goal saya ya. Oke, pokoknya pendek kata akhirnya saya join di asuransi. Waktu itu masih single ya. Masih single. Terus udah gitu ikutin kata leader aja ya. Waktu itu leadernya saya juga masih single. Jadi kita waktu itu sama Hana, istrinya Freddy ya, bertiga single ladies gitu ya. Destiny Child. Destiny's Child ya. Nah, sampai akhirnya di perusahaan yang lama ya, kita sama-sama udah naik jadi agency manager gitu. Nah, 7 tahun di perusahaan yang lama, terus di 2016 diajak pindah gitu ya ke Allianz ya. Awal-awalnya sih kan memang di perusahaan lama juga memang keadaannya udah nggak enak ya, memang udah ada gonjang-ganjing gitulah ya. Terus sempat mikir waktu itu saya udah menikah, suami sempat terjun bareng-bareng di asuransi sampai 2 tahun ya. 2 tahun akhirnya suami memutuskan udah nggak mau bareng-bareng lagi lah, nggak mau di asuransi lagi lah. Dia bilang kayaknya kurang oke deh ini, udah mulai kayaknya kurang oke gitu 2015 ya. Jadi suami kembali menekuni bidang properti ya. Memang dia sebelum saya rekrut itu adalah di properti waktu itu. Properti sama pengusaha garment ya. Nah, jadi waktu saya pindah ke Allianz ini agak diam-diam juga sih ya. Agak diam-diam. Jadi awal-awal sih nggak mau gitu. Maksudnya pikir, masa asuransi lagi sih? Emang iya. Nggak bakal sama yang sono gitu kan. Terus sampai akhirnya leader saya bilang, Hen, kita ketemu dulu aja sama Kodeni. Memang waktu itu kita under Kodeni juga, tapi udah cucu, cicit, cecet, udah yang generasi keberapanya lah. Jadi ya memang under Kodeni, tapi nggak directnya Kodeni gitu ya. Udah nggak satu agency. Jadi ketemu Kodeni waktu itu sama Ko Richard, dikenalin juga kita. Wah, Ko Richard memang dari dulu udah terkenal juga ya. Jadi pernah sharing juga di agensi kita dan wah, admire banget gitu, GM Astra Internasional ya. Wah, keren banget dan cara ngomong Ko Richard tuh bener-bener yang saya sudah mikir tuh waktu itu, wah, suami saya Rian nih kalau ketemu Ko Richard nih cocok banget nih gitu ya. Maksudnya cara ngomongnya gitu ya. Oke, gitu. Ya, kenapa jadi ini ya? Terus udah gitu, akhirnya, ya pendek kata kita memutuskan, saya gitu ya, saya dan BV Founder memutuskan, ya kita hijrah bareng-bareng ke Allianz Vision ya. Nah, awal-awal, jadi saya jalanin sendirian teman-teman ya. Jadi waktu itu udah menikah, jalanin sendirian, ya memang nggak gampang sih gitu ya. Yang di sini yang perempuan-perempuan yang jalanin sendirian sukses memang hebat sih, saya acungi jempol ya. Waktu itu Hana kan bareng sama Freddy, saya masih sendiri. Jadi saya ngintilin leader saya aja, Joni Erna gitu ya. Karena belum ada pasangan, maksudnya pasangan belum ikut gitu belum ya, bertobat. belum bertobat gitu. Akhirnya ya udah. Tenang. Saya ingat banget ya, suatu saat gitu Joni Erna lagi nggak dateng. Kita kan masih trainingnya di Vision ya teman-teman ya. Tiap Sabtu, Senin ya. Ini nggak niat loh. Terus kayak gitu,
saya datang sendirian. Waduh, Vision kan rame banget ya teman-teman tahu ya. Kalau mungkin yang waktu itu sebelum new normal udah join ya, kalau sekali training bisa 2.000-an orang kali itu ya. Saya datang sendirian, masih belum terlalu kenal siapa-siapa ya waktu itu ya. Cuman Ko Richard datang, saya duduk di belakang gitu ya. Ko Richard datang, nyamperin saya. Ini kok sendirian di sini gitu ya. Duduk depan yuk gitu ya. Biasa ya kalau kita di Vision grup Ko Richard pasti selalu di deretan depan ya. 4-5 baris di depan gitu udah di ini nama grupnya Ko Richard gitu ya. Ini duduk depan yuk. Namanya orang baru ya masih sendirian. Terus udah gitu enggak kok, saya di sini aja nggak apa-apa gitu ya. Terus udah gitu Ko Richard dengan sabarnya duduk samping saya, terus nemenin saya. Waduh, saya pikir, waduh, nggak enak banget nih gitu ya. Leader gede kayak Ko Richard mau nemenin saya gitu ya. Terus udah gitu, nggak apa-apa kok, saya sendiri aja gitu. Nggak apa-apa, ya, kok temenin gitu ya. Sampai akhirnya nggak enak hati sendiri, ya udah deh pindah ke depan bareng-bareng Ko Richard gitu ya. Yang saya ini, saya pelajarin ya, Ko Richard tuh leader gede banget, timnya gede banget, tapi jiwanya humble banget gitu. Saya bersyukur banget ya kenal sama Ko Richard, Cisusan ya, dan dimentorin ya, benar-benar leader gede, leader luar biasa. Sampai saya berpikir, wah suami saya tuh mesti belajar dari Ko Richard banyak deh, gitu ya. Dan saya beruntung banget gitu, sempet dimentorin sama Ko Richard, gitu. Ya, oke. Terus ya selain Ko Denny lah ya, Ko Denny sih udah luar biasa banget deh kalau setiap kali ngomong kayaknya kita udah amazed aja dengerin Ko Denny nih ya. Auranya tuh kayaknya udah wah luar biasa sekali. Jadi kita benar-benar bersyukur sekali ada di Vision ya. Kalau dulu zaman dulu di perusahaan lama ya, kalau mengundang Ko Denny ngomong di agensi kita aja itu kayaknya menunggu berapa lama? ya setahun sekali kali ya, itu juga susah banget gitu ya. Sekarang tiap minggu ya, kalau misalnya ya lagi new normal gini via Zoom ya, Ko Denny ya kan setiap hari Senin ada ngomong gitu ya. Itu udah luar biasa banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau zaman kita masih sebelum masa spesial ini, kita bisa ngumpul bareng-bareng di UOB dan Ko Denny kasih sepatah dua patah kata tuh kayaknya berkat banget gitu buat kita gitu. Karena dulu susah banget kalau mau ketemu Ko Denny gitu ya. Nah, terus bisnis tanpa pasangan awal-awal saya jalanin, kalau teman-teman tadi juga lihat di Sunday Punch, awal-awal ya biasa-biasa aja ya. Intinya maksudnya ya prestasi juga biasa-biasa banget gitu. Tiap tahun ya paling ya maintenance lewat dikit gitu ya, 500-600 juta unit gitu ya. Tim juga nggak terlalu bisa berkembang. Kenapa teman-teman? Yang saya sadarin adalah ketika saya rekrut gitu, ya kan saya udah menikah gitu ya, ibarat ya. Memang sih secara nggak sadar gitu ya. Kalau saya ngerekrut teman saya yang pria gitu dan sudah menikah, istrinya jealous gitu. Jadi entah bagaimana mental gitu ya. Saya memang cantik gitu. Lah, salah ya. Nggak, maksudnya gitu lah. Istrinya suka jealous gitu ya. Pasangannya jealous gitu. Saya juga nggak kurang nyaman jadinya gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya rekrut yang cewek, kadang-kadang yang cewek nggak boleh keluar sama lakinya. Gue mesti ini sibuk gitu ngurusin apa rumah, ngurusin anak, ngurusin ini ya banyak deh gitu ya. Jadi waktu itu dan saat itu juga mungkin saya orangnya kan kuning ya, orang kuning tuh kayak orang sanguin ya. Jadi pecicilan ya teman-teman ya. Pecicilan terus deh gitu agak susah fokus gitu, gampang fokusnya terdistract lah, gampang ke distract gitu ya. Jadi waktu itu ya jalanin, tapi istilahnya prestasinya biasa-biasa aja gitu ya, dibandingin dengan teman-teman lain yang seangkatan sama saya yang udah jalanin berpasangan, itu kayaknya udah kayak zup gitu. Makanya saya sih amazed juga ya sama tim Alpha, tim Alive ya, yang cewek-cewek tapi bener-bener luar biasa banget gitu, walaupun tanpa pasangan tapi mereka jalaninnya wow, kenceng gitu. Ya, mesti belajar banyak sih dari mereka. Nah, intinya saya bersyukur banget
awal 2017 dikenalkan dengan main programming, ikut ABC kelas ya. 2017 ya kok ya, kalau nggak salah ya. Ikut grup Korichat sebagai pionir yang memperkenalkan ABC kelas ke Vision ya. Itu saya ingat banget, pionir banget. Di situ kita diajarin ikut seminar yang Seven Habits of Highly Effective People gitu ya. Nah, di situ saya belajar banyak ya. Di perusahaan lama saya udah agency manager, itu udah paling tinggi juga, tapi nggak pernah dapet ilmu yang sampai sebagus itu gitu. Bener-bener bagus banget. Jadi recommended buat teman-teman di sini BE maupun BP yang bisa ikut dan qualified buat ikut kelas ABC, recommended banget buat ikut. Jadi di kelas itu saya belajar banyak banget mengenai tipe-tipe orang. Terus Pak Basuki juga ngajarin, kita nggak bisa ngubah orang. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri gitu ya. Terus kita nggak bisa expect orang berubah gitu intinya. Kalau dulu kan saya ya sama suami ya, kayak expect suami berubah gitu. Dia gini dong, dia gini, kayak menuntut gitu ya. Menuntut diperhatikan, menuntut di ini, pokoknya banyak tuntutan deh gitu. Jadi mungkin waktu itu ya awal-awal juga agak kurang cocok gitu kalau bisnis bareng gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya ikut yang Seven Habits sama saya ikut mind programming. Di mind programming itu day to day-nya kan setiap hari kita disuruh jurnal syukur, ya. Jurnal syukur, nulis jurnal syukur setiap hari, ya saya bersyukur, bla 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 gitu ya, hal-hal yang kita harapkan untuk terjadi. Jadi saya merasa ini di sini bagus banget ya, ada tools-nya gitu. Tools yang memang sih saya tahu saya harus berpikiran positif gitu, tapi masalahnya kan ya namanya pikiran negatif tuh selalu aja datang gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk selalu berpikir positif gitu. Oh ternyata dengan jurnal syukur itu, kita dengan gratitude, kita bisa tuh mengubah pikiran-pikiran negatif kita jadi positif gitu. Oh ya, di sini ada tools-nya ya, bagus banget ya. Walaupun awal-awal juga ya, pulang dari seminar, nggak langsung tuh teman-teman full gitu ya. 7 hari dalam seminggu tulis jurnal syukur ya, kadang-kadang leader masih ngingetin ya, ini kurang ya jurnal syukurnya ya, yang ini belum diposting ya. Nah itu gunanya leader ya teman-teman ya, ngingetin kita gitu ya, walaupun waktu itu saya juga udah leader ya, cuman kan awal-awal masih agak bandel gitu ya. Yang saya ingat banget, saya program waktu itu suami saya gitu ya, suami saya waktu itu ya saya program ya join di Alliance, aktif dan join di Alliance bersama dengan saya, Alliance Vision gitu ya. Saya baru tahu loh teman-teman di program. Iya, dia baru tahu ya. Saya nggak pernah ngomong baru tahu juga. Sekarang. Ya, saya tulis gitu ya di jurnal syukur, percaya nggak percaya itu berarti dari 2017 ya. Dan saya baru sadar teman-teman ya, memang jurnal syukur itu mungkin nggak langsung ya, kadang-kadang ya nggak langsung terjadi gitu. Kita tulis besokannya terjadi, nggak. 2019 ya, sebenarnya 2018 hubungan kita agak mulai membaik gitu ya, membaik. Jadi dalam arti ya udah oke lah, bisa ngobrol dengan enak ya, lebih enak ya. Sampai kita pergi liburan bareng ke Eropa 2 minggu ya, dia udah mulai keliat nih kayaknya enak banget ya kerjaan istrinya ya, keluar negeri mulu kerjaannya. Iya, saya dalam setahun bisa keluar negeri 3 kali teman-teman ya. 2 minggu, jalan-jalan aja, duit ada terus gitu ya. Kenapa? Pulang jalan-jalan, ditransfer lagi kan sama Alliance kan. Gitu. Jadi, waktu itu suami bisnis sama properti kan dia. Nah, terus sampai akhirnya 2019 ya, kamu mulai join ya. 2019, jadi 2 tahun tuh teman-teman saya tulisin JS ya. Suami join di sini aktif ya. Saya ingat banget sama Ciana juga waktu itu juga sama-sama ya, kita orang single fighter, suami belum bantuin, kita sama-sama tulis JS gitu ya. Nah puji Tuhan di 2019 suami mulai melirik gitu Alliance ya di bulan Maret gitu ya, Maret 2019 gitu. Nah baru datang ke kantor April ya, gitu. Nah, ini mungkin bagian ke suami saya deh, dia cerita ya kenapa dia mau join di
Allianz bersama dengan saya ya. Faktor yang kelihatannya. Kalau saya nulis JS adalah faktor nggak kelihatannya gitu ya. Oke. Saya masih grogi teman-teman. Ini Super Zoom luar biasa, orangnya, energinya benar-benar wow banget. Jurian dari tadi bilang, aduh tangan gue dingin. Waktu saya ditunjuk Erna, coba ngomong di Super Zoom ya. Oh my God, Super Zoom isinya tuh luar biasa, orang-orang luar biasa semua. Saya disuruh ini, aduh ampun deh benar-benar. Tapi luar biasa, teman. Berikan applause buat diri teman-teman masing-masing ya. Luar biasa teman-teman. Buat Ko Richard juga, saya bisa jadiin co-host Ko Richard. Saya mau sharing sesuatu. Yang Rian ya? Iya, yang Rian ini. Yang saya belajar dari Ko Richard itu nilai ketaatan itu luar biasa Ko Richard. Ko Richard waktu itu, kalau saya jadi Ko Richard ya, waktu itu Ko Richard kan udah jadi leader besar di perusahaan sebelah, ya kan. Waktu itu Ko Denny bilang sama Ko Richard, ayo pindah. Ko Richard pasti pada saat itu income-nya udah luar biasa loh. Dan dia punya anak, punya istri. Tapi pada saat Ko Richard bilang ayo pindah, itu segala beban semuanya itu harus Ko Richard pikul sendiri loh. Ko Denny cuma bilang ayo pindah. Ko Richard taat. Tapi nilai ketaatan itu, karena nilai ketaatan yang Ko Richard lakukan, ada KS hari ini. Dengan grup yang luar biasa dan income yang luar biasa. Itu yang saya belajar dari Ko Richard, nilai ketaatan. Terima kasih Ko Richard loh. Luar biasa benar-benar. Salut saya punya leader seperti Ko Richard. Saya mau sharing sesuatu ya, teman-teman. Mungkin nggak banyak karena juga waktu juga tinggal 10 menit ya. Iya. Tinggal 10. Kamu udah ngomong setengah jam nggak apa-apa. Kita ada waktu sampai jam berapa ya? 45 menit. Bang. Tadi mulai jam berapa? Setengah 8. Udah nggak apa-apa. Gini, teman-teman. Kita di sini, tahu nggak teman-teman? Kita harus fokus teman-teman. Kenapa? Sorry ya teman-teman, saya bukannya mau ngajarin karena saya juga masih belajar banyak dari teman-teman di sini. Karena saya juga banyak belajar dari Liana, dari grup BV, itu woman keren banget itu. Positive mind-nya keren banget. Sama Handi Diani, kalau Justice League itu dia The Flash. Kita baru ikat sepatu, mau lari, dia udah lari, udah sampai udah nyampe dulu di mana gitu ya. Andi dia luar biasa, udah 1,6 grupnya luar biasa. Kita baru mau siap-siap lari, dia udah lari, udah sampai. Banyak belajar dari Chen juga, BV, semua BV yang teman-teman BV yang di sini, terima kasih udah support kami, udah datang. Untuk tim Royal, tim kami, terima kasih juga udah datang, udah support kami ya. Yang saya mau sharing ini sesuatu karena kita teman-teman kita harus fokus ya di sini karena kita nggak banyak waktu lagi teman-teman. Kita cuma tinggal punya 20 minggu loh teman-teman. 20 minggu tuh nggak banyak loh teman-teman. Ya kan? Nah, ibaratnya ini teman-teman nih. Teman-teman masuk ke dalam satu ruangan, gudang. Isinya emas. Teman-teman punya waktu 4 hari. Boleh ambil sebanyak-banyaknya itu emas. Terserah. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Kita interaktif aja teman-teman, jangan terlalu tegang ya. Saya juga ngeri juga di sini. Cairkan suasana. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau punya waktu cuma 4 hari, habisin ini semua di gudang. Terserah teman-teman mau ambil apa aja. Ambil bulldozer. Ambil bulldozer tuh Ko Richard. Teman-teman pasti udah nggak ada waktu lagi untuk no time for drama deh. Ya, nggak ada yang negative thinking, yang baper-baperan, yang ini itu segala macam. Kita bukan artis teman-teman. Ya, kita bukan artis atau sutradara. Kita nggak dibayar untuk main drama. Kita di sini agen asuransi. Ini alias ini gede banget peluangnya. Itu kayak gunung emas. Kita bawa pacul, ambil sebanyak-banyak. Tapi waktu kita cuma 4 bulan. Kami berdua udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada waktu lagi untuk gitu-gituan deh. Karena benar-benar fokus banget. Ini duitnya di sini gede banget. Ya, kita tidak dibayar untuk drama, gosip, negative thinking, baper, menyalahkan leader dan sebagainya nggak ada. Waktu itu Ko Joni sama Erna suruh kita daily booster pagi-pagi. Ya, tetap kita lakukan. Awalnya kita bilang nggak salah nih tiap pagi, tetap kita lakukan. Malamnya setelah Joni Erna
bilang pagi-pagi daily booster, kok Richard, daily booster juga, mantap. Malam. Tapi kita nggak komplain, kita selalu datang, kita selalu hadir. Karena apa? Ini buat kita loh, bukan buat orang lain loh. Kok Richard dengan segala uangnya bisa aja nggak ngadain ini kok, udah kaya kok. Udah 1M sebulan. Tinggal jalan-jalan ke luar negeri. Kalau bisa dia nggak ada semuanya, di autopilot semua jalan sendiri. Tapi kok Richard masih mau loh, masih mau urusin kayak gini, hal-hal yang buat kita menguntungkan buat kita. Kita masih luar biasa, kita masih banyak berterima kasih sama leader-leader kita di Vision, Ko Denny, Ko Richard, Ko Joni, Erna. Ya, leader direct ya. Luar biasa loh, mereka benar-benar luar biasa. Kita dibayar itu untuk berprestasi, teman-teman. Misi mulia kita tuh bantu keluarga, bantu nasabah, bantu tim. Udah, itu kita dibayar itu doang. Fokus sama itu aja. Udah nggak ada waktu lagi deh buat ngapa-ngapain, gosip segala macam. Udah nggak ada waktu. Buat apa? Nggak dibayar. Waktu kita mahal loh, teman-teman. Tinggal 20 minggu lagi. Lalu kita kalau sebagai BE, di sini nggak ada BE ya, semua calon BP ya. Calon BP semuanya. Concentrate on potential clients. Fokus sama orang-orang yang berpotensi. Karena waktu kita tuh tinggal 4 bulan ya. Nggak banyak, teman-teman. Fokus sama orang-orang yang mau benar-benar terima teman-teman, nggak PHP, maksudnya nggak apa. Kita lakukan aja bagian kita. Give the best. Kalau kami juga concentrate on serious BAs and BPs. Kami selalu serius untuk orang-orang yang mau dibantu. Kalau orang-orang yang nggak mau dibantu, ya udah, gitu loh. Karena saya boleh sharing ya. Tadi saya baru rerun apa yang James Quick katakan ini. Jadi banyak orang tidak terbiasa untuk coach karena asumsinya coach kasih jawaban. Asumsinya coach kasih jawaban. Coach tidak kasih jawaban. Coach kasih arahan. Ujung-ujung you yang latih kok. Main tenis coach. Yang kerja lebih keras siapa? Si muridnya. Betul kan? Saya arahkan sekali. Lu main 30 kali, betul kan ya? Itu coach. Oke? Coach itu lebih banyak goyang kaki. Sekali-sekali liatin. Oh ya udah oke. Ya, lepas. Coach itu lepas. Nah, oke? Jadi banyak orang nggak betah di coach, nggak biasa di coach. Ya, karena coach itu perlu kedewasaan, kemandirian, dan komitmen. Oke? Maka secara jujur saya bilang kepada Anda, bukan setiap agent itu bisa di-coach, mau di-coach, dan layak di-coach. Bukan semua agent. Jadi Anda harus pilih. Oke? Pilihan Anda itu kan taruhan. Anda taruhan kan waktu, tenaga, dan effort Anda, betul? So, summary-nya ini, ya. Nah, sekali lagi saya ulang, teman-teman. Sekali lagi saya ulang, ya, supaya tidak salah paham. Sekali lagi, ya. Seperti semalam, ya, saya ceritakan secara umum. Nanti Ibu Lisa, ya, Ibu Tina, Pak Jeff kalau perlu, ya, rangkumkan supaya sekali lagi summary apa yang cocok, apa yang tidak cocok. Oke, ya, apa yang cocok, apa yang tidak cocok, ya. Jadi sekali lagi, ya, saya tegaskan kepada Anda, ya, training semua orang harus di-train. Training semua orang harus di-train. Tapi coaching, Anda pilih-pilih. Oke, coaching karena Anda harus ini aja, lihat aja udah capek. Apalagi jalanin berbulan-bulan. Betul ya? Jadi siapa yang mau di-coach berdasarkan kuadran conscious incompetence dan dia minta tolong. Nah, itu mau di-coach itu. Satu, dia yang datang. Oke? Kedua, siapa yang layak di-coach. Oke, mau di-coach dan layak di-coach. Dua ini, oke? Nah, untuk pilihnya teman-teman, untuk memilih siapa yang layak di-coach, untuk memilih siapa yang layak di-coach, Anda boleh pakai hukum Pareto Anda. Dari sekian agen yang Anda punya, siapa ya yang kalau di-coach dengan baik-baik, kalau di-train dengan sungguh-sungguh, kalau dibimbing dan dimotivasi, kalau perlu dipepetin, anak ini jadi. Oke? Dan kalau dia jadi, hasilnya bagus. Nah, silakan. Oke, saya tinggalkan Anda ini.
Teman-teman, itu yang saya dapat teman-teman. Kita coba punya 4 bulan di sini. Sebagai leader ya, kita udah nggak punya waktu lagi untuk time to waste. Orang-orang yang benar-benar mau serius, kata James Clear ada apa? Orang-orang yang perlu di coach adalah 2 syaratnya. Satu, dia yang mau datang, dan satu, dia yang mau membuka diri. Ya, jadi fokus sama itu aja teman. Nggak ada waktu lagi untuk main-main di sini. Tinggal 4 bulan teman-teman. Duitnya banyak banget di sini teman-teman. Banyak banget. Kalau teman-teman serius, fokus, duitnya banyak banget. Ya. Lalu saya mau sharing lagi. Nah, ngapain teman-teman? Training Sabtu. Datang. Banyak banget saya belajar dari situ. Setiap kali pembicaranya walaupun sama tiap minggu ini nih pembicaranya A, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi pembicara si A lagi. Beda loh training teman-teman. Walaupun orang yang sama. Beda loh teman-teman. Ikut deh. Ini gratis teman-teman. Ya. Lalu AWS, LWS itu udah penting. Itu harus. Meeting unit. Ya, meeting unit seperti ini teman-teman, ikut deh. Banyak banget masukan-masukannya. Speaker-speaker yang Speaker-speaker yang diundang bagus-bagus. Kami tuh berdua banyak banget dapat dari meeting unit pembicara-pembicara luar biasa. Thank you banget buat Ko Joni Erna yang bawa pembicara-pembicara luar biasa. Tadinya saya juga nggak bisa ngomong di depan orang seperti ini, teman. Masih nggak bisa sih, masih belajar teman-teman. Tapi ya ikut ini semua bagus teman-teman. Dan catat ya. Dan catat. Seperti Cencen. Cencen selalu setiap kali ada meeting apa-apa dicatat semuanya. Mungkin dia bisa buat buku kali suatu hari ya. Meeting group ya. Lalu apalagi doa teman-teman. Ya, doa, ikut daily booster. Itu daily booster bagus banget. Daily booster itu adalah tempat di mana kita berdoa bersama. Kalau di kepercayaan saya, 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan hadir loh, teman-teman. Ini bukan 1-2 orang lagi, teman-teman. Ini udah 200-300 orang loh, teman-teman. Tuhan udah di sana, energi kita udah di situ, teman-teman. Ya. Angkat terpal bareng-bareng, teman-teman. Energi lebih kuat. Ya. Lalu jurnal syukur juga. Nah, ini terakhir nih, teman-teman. Saya cuma mau ngomong, ini adalah apa, teman-teman? Ini adalah sikat gigi. Udah tahu ya, masih sikat gigi. Ini adalah toothbrush. Saya pakai ini ada toothbrush teori. Apa itu toothbrush teori? Toothbrush teori itu adalah kita bisa pagi-pagi, bangun pagi, nggak makan, nggak mandi, bisa ke kantor, jalan. Tapi kita nggak bisa nggak sikat gigi. Itu udah otomatis, teman-teman. Ya. Nah, pakai aktivitas tadi itu training, meeting unit, jurnal syukur, daily booster, itu sebagai toothbrush teori, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ikut itu satu hari aja, kayaknya nggak enak. Nah, seperti itu, teman-teman. Pasti teman-teman jalanin ini semua, 4 bulan, teman-teman pasti sukses. Yakin. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja. Terakhir saya juga mau quote ini dari tim BV juga ya. Buatlah diri kita di masa depan berterima kasih dengan diri kita yang sekarang. Ini saya dapat dari koko saya yang luar biasa, Koko Freddy. Kemarin pagi ya. Kemarin pagi baru dapat nih. Terima kasih Freddy yang luar biasa. Kok nggak keluar ya? Ya udah. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada salah-salah kata, maaf. Kami cuma sharing dan disclaimer ya teman-teman. Apapun yang kami sharing, yang benar adalah leader teman-teman masing-masing. Ya. Akhir kata itu aja teman-teman mungkin. Terima kasih Ko Richard buat kesempatannya. Terima kasih Ko Richard buat kesempatannya. Luar biasa ya. Saya mau ada pertanyaan, boleh ya? Boleh, Koko. Apa yang nggak boleh buat Koko? Ya, jadi Eni dan Rian itu sekarang sudah pendapatannya berapa per bulan? Boleh sharing. Yang bulan Juli aja deh. Bulan Juli berapa itu? Bulan Juli ya. Tadi kan hampir lupa tuh kok. Terus udah gitu Rian langsung bilang gini,
pasti sama Ko Richard ditanyain deh gitu. Ternyata bener. Puji Tuhan ya teman-teman, ini bukan menyombongkan diri teman-teman, biar jadi satu motivasi, jadi inspirasi buat teman-teman ya. Bareng sama pasangan berdua jalanin bisnis ini kencang teman-teman. Kata Kode ini juga bilang apa? Kalau kuda ya, eksperimennya satu kuda waktu itu suruh bawa 7,5 ton ya, 7,5 pound ya barang sendiri. Tapi kalau 2 kuda bukan 15 ton, bisa 20 pound lebih. Ini teman-teman income yang kami dapat bulan Juli. Jadi yang atas income Henny, yang bawah income saya. Mungkin teman-teman mau nanya kenapa income Henny lebih banyak dari income saya. Mau saya ceritain juga masih bisa teman-teman. Ya. Itu ada sejarahnya dan ada Terima kasih sharingnya. Saya benar-benar merasa terberkati. Ya, dan saya benar-benar terberkati sekali sih. Maksudnya dengan suami join di sini, income-nya benar-benar naiknya bukan cuma 2 kali lipat loh teman-teman. Itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Dibanding saya waktu itu jalanin sendirian. Memang sih, jalanin berdua bukannya kita ngomong mulus-mulus aja ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, saya orangnya sebenarnya tipenya berbeda sekali sama Rian. Saya tuh orangnya kan yang kuning pecicilan gitu. Rian orangnya lebih fokus. Terus udah gitu sakut gitu. Ya udah A jalanin gitu ya. B gitu ya. Kalau saya pecicilan kiri kanan tuh dia ngebalikin saya lagi gitu. Ya, itu sih sebenarnya memang yang saya butuhkan ya kalau di bisnis ini ya kan kita harus fokus terus gitu. Ya bersyukurlah di bisnis ini ya bisa jalanin bersama-sama ya. Tin, ciao Tin. Iya, thank you ya Kitty ya, semangatnya. Dari dulu saya panggilnya Kitty. Kayak kucing saya. Imut. Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman. Jadi memang bisnis pasangan lebih cepat ya. Ada pertanyaan lagi, saya kasih ke satu orang lagi. Silakan. Boleh di chat juga nih. Ini pada terinspirasi semua nih, Han, sama Korean ya. Hebat banget ya. Saya kenal Korean dari pertama diem banget loh. Sekarang kalau ngomong udah unstoppable ya teman-teman. Jadi di sini bisnis buat pengembangan diri. Bener-bener. Saya ngeliat, saya saksi hidup loh ngeliat tuh. Ya, ini si Henny di-unmute nih kok, kasihan kok nggak bisa ngomong kok. Ya, thank you. Dia memang demen banget nonton motivasi, YouTube motivasi itu sebenarnya dia banget gitu. Dia suka banget baca-baca yang kayak gitu. Jadi ya cocok lah sebenarnya di sini gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ya siapa tadi panggil ya? Ci Mary apa Ci Susan nih? Ko Donald tadi tanya, Ko Donald, oke. Ceritakan sedikit tentang background-nya gitu. Rian ya? Background. Oke, background saya sebelumnya saya kuliah di Australia, teman-teman, di Melbourne. Kembali waktu tahun 2001. Waktu tahun 2001, teman-teman, 98 itu baru terjadi krisis. Saya background-nya adalah banking finance, manajemen accounting. Saya waktu itu diterima di bank namanya Bank Tomang ya. Sekarang udah nggak ada teman-teman. Bank Tomang itu waktu itu mau kasih saya gaji 1,7 juta per bulan. Tahun berapa? Tahun 2001. 1,7 juta waktu itu kalau ongkos makan segala macam habis teman-teman. Maka saya decide untuk buka usaha sendiri. Kebetulan waktu itu saya sempat import baju dari Hong Kong, lalu lama-kelamaan makin lama baju yang sisa makin banyak, akhirnya saya nggak tahu mau kemana lagi, saya buka toko di ITC Mangga 2. Berjalannya waktu, tahun 2004, 2005, bagus teman-teman. Bagus banget. Itu kalau zaman 2004, 2005 itu, modal 20.000 kita bisa jual 70.000. Jadi 300%. Lalu, nggak ada kabari teman-teman, 2007, 2008, 2009 itu udah mulai online, mulai ada tuh. Kita keimbas. Lalu saya udah mulai lirik-lirik bisnis lain, datanglah Henny. Waktu itu saya diprospek sebagai nasabah. Setelah jadi prospek jadi nasabah, lalu dijadikan agent. Setelah dijadikan agent, lalu dijadikan suami. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi setelah itu saya juga sempat kerja di Century 21
sempat waktu itu ketemu si Pak Andri ya, Andri Wicaksono, saya sempat ngobrol-ngobrol juga, tapi mungkin Pak Andri udah lupa juga kali. Waktu itu posisinya tinggi sekali kan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi yang masih single, di sini kesempatan buat cari pasangan ya. Sama-sama Kayak Kodona. jadi seperti tahapan bisnis ya Hen ya. Langsung ya jadi nasabah, agent, merit langsung. Waduh luar biasa sekali menginspirasi nih. Nasabah, agent saya naikin dulu jadi leader. Jadi Oh UM. jadi leader, baru dimeritin ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman yang masih single ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Bentar saya chat dulu ya. Oke, sepertinya nggak ada lagi, Henny. Ya. Rian, Mbak ya. Thank you banget ya, thank you banget. Ini grup Super Zoom ini ya terberkati loh. Hari ini kita kedatangan hampir 150 orang. Yeay! Luar biasa ya auranya ya. Thank you banget Kitty. Ryan ya, kadang-kadang saya ngomong Kitty terus ya, memang mirip Kitty ya. Oke, Hello Kitty. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa teman-teman jam 9 kurang 10 hadir di Daily Booster ya. Ini hasil dari Daily Booster loh, ini sama Ryan ya. Oke, thank you ya. Ko Joni, Erna, terima kasih. Leadernya. Thank you. Ci Mary, Ko Susan, Ko Richard ya, dan teman-teman Super semua. Bye-bye. See you next week. Bye.